Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang penerapan downstream dan upstream laporan laba rugi konsolidasi dengan transaksi antar perusahaan. Aktiva tetap tidak disusutkan atau ATTD. Dengan nama kelompok yang pertama Indah Dwi Agustin, NIM 182010300-237, Erica Permatasari 182010300-263, dan Leni Aisyah 182010300-258. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Induk dan anak perusahaan berkaitan dalam hal laba. Laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan induk dipengaruhi oleh kondisi anak perusahaan. Dengan menggunakan metode ekuitas, perusahaan induk mengakui bagiannya dari pendapatan yang diperoleh oleh anak perusahaan. Dalam penangguhan laba, persentase laba yang ditangguhkan disesuaikan dengan kepemilikan oleh perusahaan induk. Sekarang kita akan mempelajari definisi dari knowledge upstream, downstream, dan aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Knowledge yaitu transfer aset tetap antar perusahaan jarang terjadi jika dibandingkan dengan transfer persediaan antar perusahaan. Transfer aset tetap kemungkinan besar baru akan terjadi apabila proses merger telah selesai dan sebagai bagian dari reorganisasi perusahaan gabungan. Upstream adalah setiap laba atau rugi atas penjualan upstream dari perusahaan anak ke perusahaan induk dicatat dalam akun perusahaan anak. Perusahaan induk hanya mengakui bagiannya atas laba perusahaan anak, sehingga hanya sebagian perusahaan induk atas laba yang belum terrealisasi. Downstream yaitu setiap keuntungan atau kerugian atas penjualan downstream dari perusahaan induk kepada perusahaan anak pada awalnya dimasukkan dalam laba perusahaan induk dan harus dieliminasi. Jumlah eliminasinya adalah 100% tanpa memperhatikan presentasi hak minoritas. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan merupakan salah satu contoh yaitu tanah. Tanah merupakan aset tetap yang unik di mana tidak terdapat penurunan nilai, melainkan kenaikan atas nilai tersebut. Laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Transfer aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan antar perusahaan afiliasi pada harga selain nilai buku menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut, dan pengaruhnya harus dieliminasi dari pendapatan investasi dalam konsolidasi satu baris oleh induk perusahaan. Pengaruhnya juga harus dieliminasi dalam penyiapan laporan keuangan konsolidasi. Penjualan tanah harus ke bawah atau downstream, mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah kepada anak. Jurnalnya, laba dari anak pada investasi pada anak. Laba antar penjualan downstream tanah. Terjadi penjualan downstream tanah antara PT Indah dengan PT Andi, yaitu perusahaan anak yang dikuasai 80%, pada tanggal 1 Maret 2012 dengan harga penjualan 500 juta, di mana harga pokoknya bagi PT Andi adalah Rp 400 juta. Pencatatan PT Indah pada tanggal 1 Maret 2012 adalah sebagai berikut. Kas 500 juta pada tanah 400 juta pada keuntungan 100 juta. PT Andi akan melakukan pencatatan pada tanggal 1 Maret 2012 sebagai berikut. Tanah 500 juta pada kas 500 juta. Laporan keuangan individu PT Andi yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 mencatat tanah senilai 500 juta. Sedangkan dalam laporan keuangan PT Indah terdapat keuntungan sebesar 100 juta. Kertas kerja konsolidasi harus mengeliminasi keuntungan sebesar 100 juta tersebut dengan mengurangi nilai tanah menjadi sebesar harga pokoknya bagi pihak penjual, yaitu dengan jurnal eliminasi sebagai berikut.
keuntungan 100 juta pada tanah 100 juta. Laporan keuangan penjualan upstream tanah. Untuk mengilustrasikan akuntansi dalam penjualan upstream aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan, asumsikan bahwa Park membeli tanah yang disebutkan dalam bagian sebelumnya selama tahun 2006 dari perusahaan afiliasi yang dimiliki 90% yaitu Stan. Seperti sebelumnya, laba bersih Stan untuk tahun 2019 adalah $70.000 dan laba Park di luar labanya dari Stan adalah $90.000. Akan tetapi, laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah antar perusahaan sebesar $10.000 sekarang termasuk dalam laba Stan, bukan Park. Dalam akuntansi investasi, Park dalam Stan pada akhir tahun 2006, Park membuat ayat jurnal berikut. Investasi dalam Stan sebesar $63.000 pada laba dari Stan sebesar $63.000. Untuk mencatat 90% laba bersih yang dilaporkan oleh Stan, jurnalnya adalah laba dari Stan sebesar $9.000 pada investasi pada Stan sebesar $9.000. Untuk mengeliminasi 90% dari laba yang belum direalisasi sebesar $10.000 atas tanah yang dibeli dari Stan. Tahun setelah penjualan antar perusahaan, jika Park tetap memiliki tanah tersebut pada tahun-tahun berikutnya, kertas kerja konsolidasi akan memerlukan ayat jurnal penyesuaian untuk mengurangi akun tanah ke dasar biayanya bagi entitas konsolidasi. Ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi dari akun tanah adalah investasi dalam Stan sebesar $9.000, hak minoritas 1.000 pada tanah 10.000 untuk mengurangi akun tanah ke dasar biayanya dan menyesuaikan akun investasi dan hak minoritas awal untuk menetapkan resiprositas dengan akun ekuitas Stan pada awal periode. Penjualan upstream. Penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas luar. Asumsikan bahwa Park menggunakan tanah tersebut selama 3 tahun dan menjualnya pada tahun 2010 seharga $65.000. Pada tahun penjualan, Park akan melaporkan keuntungan sebesar $15.000, yaitu hasil penjualan sebesar $65.000 dikurangi harga pokok sebesar $50.000. Tetapi, keuntungan bagi entitas konsolidasi adalah $25.000 yang dialokasikan sebesar $24.000, yaitu hasil dari $15.000 ditambah $10.000 dikali 0,9 kepada pemegang saham mayoritas atau laba bersih konsolidasi dan $1.000 kepada pemegang saham minoritas. Park menyesuaikan laba investasinya dari Stan pada tahun 2010 dengan ayat jurnal berikut. Investasi dalam Stan sebesar $9.000 pada laba dari Stan sebesar $9.000. Berikut ini adalah contoh kertas kerja konsolidasi Park Corporation dan perusahaan anak untuk tahun berakhir 31 Desember 2006 dalam ribuan. Keuntungan atas penjualan tanah sebesar $15.000 ditambah kenaikan laba investasi pada pembukuan Park sebesar $9.000 sama dengan pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi tahun 2010 sebesar $24.000. Dalam kertas kerja konsolidasi, penyesuaian keuntungan Park sebesar $15.000 dengan keuntungan konsolidasi sebesar $25.000 memerlukan ayat jurnal kertas kerja sebagai berikut. Investasi dalam Stan plus A sebesar $9.000 di debit, hak minoritas min L sebesar $1.000 di debit, keuntungan atas tanah GA plus SE sebesar $10.000 di kredit. Ini untuk menyesuaikan keuntungan atas penjualan tanah dengan keuntungan bagi entitas konsolidasi sebesar $25.000.
Ayat jurnal ini mengalokasikan keuntungan sebesar $10.000 di antara investasi pada stan 90% dan hak minoritas 10%. Menjual aktiva tetap selain pada nilai wajarnya. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang menderita kerugian memerlukan evaluasi khusus untuk meyakinkan bahwa kerugian tersebut tidak perlu diakui oleh perusahaan afiliasi penjual pada pembukuan terpisahnya sebelum penjualan antar perusahaan atau dalam situasi tidak ada penjualan antar perusahaan. Konsolidasi dengan kerugian atas penjualan antar perusahaan. Pada dasarnya, prosedur konsolidasi untuk mengakui kerugian antar perusahaan sama dengan prosedur untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi. Asumsikan bahwa mesin pada contoh sebelumnya mempunyai sisa umur manfaat selama 5 tahun ketika dijual kepada perusahaan anak yang memiliki 90% seharga $20.000. Perusahaan induk tersebut menderita kerugian yang belum direalisasi sebesar $10.000 yang diakui atas dasar bagian per bagian selama 5 tahun. Jika laba bersih perusahaan anak pada tahun 2006 adalah $200.000 dan tidak ada transaksi antar perusahaan lainnya, perusahaan induk mencatat laba dari perusahaan anak sebagai berikut. Investasi dalam perusahaan anak sebesar $188.000, laba dari perusahaan anak sebesar $188.000. Untuk mencatat laba tahun 2006 yang ditentukan sebagai berikut. Ekuitas dalam laba perusahaan anak sebesar $180.000 ditambah kerugian yang belum direalisasi atas mesin sebesar $10.000 dikurangi pengakuan bagian per bagian atas kerugian sebesar $2.000 sehingga diperoleh hasil senilai $188.000. Menjual aktif. Berikut adalah ayat jurnal kertas kerja konsolidasi yang terkait dengan rugi antar perusahaan tahun 2006 adalah sebagai berikut. Mesin A sebesar $10.000 di debit pada kerugian atas penjualan mesin min LO plus SE sebesar $10.000 di kredit. Untuk mengeliminasi kerugian antar perusahaan yang belum direalisasi atas penjualan downstream. Beban penyusutan E-SE sebesar $2.000 di debit pada akumulasi penyusutan min A sebesar $2.000 di kredit. Untuk meningkatkan beban penyusutan guna merefleksikan penyusutan atas dasar biaya. Berikut ini adalah contoh konsolidasi penjualan upstream dan downstream aktiva tetap. Plank Corporation mengakuisisi 90% kepemilikan dalam SARK Corporation pada nilai buku tercatatnya seharga $450.000 pada tanggal 3 Januari 2006. Sejak Plank Corporation mengakuisisi kepemilikannya dalam SARK, kedua perusahaan tersebut berpartisipasi dalam transaksi yang melibatkan aktiva tetap sebagai berikut ini. Pada tanggal 1 Juli 2006, Plank menjual tanah kepada SARP dengan keuntungan sebesar $5.000. SARP menjual kembali tanah tersebut kepada entitas luar selama tahun 2008 dengan kerugian yang ditanggung oleh SARP sebesar $1.000. Pada tanggal 2 Januari 2007, SARP menjual peralatan yang mempunyai sisa umur manfaat selama 5 tahun kepada Plank dengan keuntungan sebesar $20.000. Peralatan ini masih digunakan oleh Plank pada tanggal 31 Desember 2008. Pada tanggal 5 Januari 2008, Plank menjual sebuah bangunan kepada SARP dengan keuntungan sebesar $32.000. Sisa umur manfaat bangunan itu pada tanggal ini adalah 8 tahun, dan SARP masih memiliki bangunan tersebut pada tanggal 31 Desember 2008.
Ekuitas tercatat dalam SARP per 31 Desember 2007 sebesar $540.000, dikurangi laba yang belum direalisasi atas tanah sebesar 5.000, dikurangi 90% dari laba yang belum direalisasi atas peralatan sebesar 14.400, kemudian diperoleh hasil senilai 526.600.000. Ditambah laba dari SARP tahun 2008, laba bersih SARP, keuntungan atas tanah, pengakuan bagian per bagian keuntungan atas peralatan, dikurangi laba yang belum direalisasi atas bangunan sebesar 52.600, dikurangi dividen yang diterima pada tahun 2008 sebesar 27.000. Kemudian investasi pada SARP 31 Desember 2008 sebesar $546.200. Plank Corporation menjual tanahnya kepada SARP pada tahun 2006 dengan keuntungan sebesar $5.000. Keuntungan ini direalisasi pada tahun 2008 ketika SARP menjual tanah tersebut kepada entitas lainnya. Akan tetapi, SARP menjual tanah itu dengan kerugian sebesar $1.000. Berdasarkan harga transfer dan hasil bersihnya merupakan keuntungan sebesar $4.000 bagi entitas konsolidasi selama tahun 2008. Ayat jurnal kertas kerja A mengubah kerugian sebesar $1.000 yang termasuk dalam laba terpisah SARP menjadi keuntungan konsolidasi sebesar $4.000. Selanjutnya kita perhatikan kertas kerja konsolidasi, Plank Corporation, dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dalam ribuan. Ayat jurnal B berhubungan dengan laba antar perusahaan atas penjualan peralatan milik SARP kepada Plank sebesar 20.000 pada awal tahun 2007. Penyesuaian kertas kerja adalah sebagai berikut. Investasi dalam SARP pada keuntungan atas tanah sebesar 5.000. Untuk mengakui keuntungan atas tanah yang sebelumnya ditangguhkan investasi dalam SARP sebesar 14.400. Investasi dalam SARP sebesar 14.400, hak minoritas 1 Januari 1.600 pada akumulasi penyusutan peralatan 8.000, beban penyusutan 4.000, peralatan 20.000 untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan upstream peralatan. Ayat penyusutan atas keuntungan yang belum direalisasi $4.000 per tahun atau 20.000 melalui 5 tahun, dan sebagian yang belum direalisasi pada awal tahun 2008 adalah 16.000, yaitu keuntungan awal dikurangi pengakuan bagian per bagian melalui penyusutan pada tahun 2007 sebesar 4.000. Penjualan tersebut bersifat upstream sehingga laba yang belum direalisasi sebesar 16.000 dialokasikan sebagai 90% dan 10% masing-masing pada akun investasi dalam SARP 14.400 dan hak minoritas awal 1.600 jumlahnya 14.400 tersebut didebet ke akun investasi dalam SARP karena Plank menggunakan metode ekuitas. Ayat jurnal kertas kerja C mengeliminasi laba antar perusahaan atas bangunan yang dijual oleh Plank kepada saat pada tahun 2008 dengan keuntungan sebesar 32.000. Kita lihat keuntungan atas bangunan 32.000, akumulasi penyusutan bangunan 4.000 pada bangunan 32.000 dan beban penyusutan 4.000 untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi atas penjualan downstream bangunan.
Transaksi tersebut terjadi pada awal tahun berjalan, sehingga saldo periode sebelumnya tidak dipengaruhi oleh penjualan keuntungan sebesar 32.000 dieliminasi dalam penyesuaian tersebut, dan bangunan dikurangi untuk merefleksikan biayanya bagi entitas konsolidasi, jumlah beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan keuntungan yang belum direalisasi juga dieliminasi. Ayat jurnal E pada ada kertas kerja konsolidasi mengeliminasi laba dari Sharp dan 90% dividen Sharp serta mengkredit investasi dalam Sharp sebesar 25.600 untuk menetapkan resiproritas antara akun investasi dan ekuitas pada awal tahun tersebut. Ayat jurnal F mengeliminasi akun-akun resiprokal investasi dan ekuitas serta menetapkan hak minoritas pada awal tahun tersebut. Kita lihat laba dari Sharp sebesar 52.600, pada dividen 27.000 dan investasi dalam Sharp 25.600 untuk mengeliminasi laba dan dividen dari perusahaan anak. Selanjutnya, beban hak minoritas sebesar 8.400 pada dividen Sharp 3.000 dan hak minoritas 5.400 untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak. Selanjutnya, laba ditahan Sharp sebesar 200.000, modal saham Sharp 400.000 pada investasi dalam Sharp 540.000 dan hak minoritas awalnya 60.000 untuk mengeliminasi saldo resiprokal investasi dan ekuitas. Ayat jurnal E pada ada kertas ayat jurnal item-item persediaan yang dibeli untuk digunakan sebagai aktiva operasi. Transaksi aktiva antar perusahaan tidak selalu dimasukkan dalam kategori item-item persediaan atau aktiva tetap. Sebagai contoh, item persediaan mungkin dibeli untuk digunakan dalam operasi suatu perusahaan afiliasi. Dalam kasus ini, setiap laba kotor atas penjualan tersebut akan direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi sebagai properti yang disusutkan perusahaan oleh perusahaan afiliasi pembeli tersebut. Asumsikan bahwa Premier Electronic Company menjual komputer yang dibuatnya dengan biaya sebesar 150.000 kepada Service Valley Corporation, yaitu perusahaan anak yang dimiliki 100% seharga 200.000. Komputer tersebut mempunyai umur manfaat yang diharapkan selama 5 tahun, dan metode penyusutan yang digunakan dalam garis lurus laporan laba rugi terpisah Premier mencakup penjualan antar perusahaan tersebut, karena harga beli direfleksikan dalam aktiva tetapnya dan laba kotor sebesar 50.000 direfleksikan dalam akun peralatan ayat jurnal kertas kerja untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan Premier dan Service Valley pada tahun penjualan. Adalah penjualan sebesar 200.000 pada harga pokok penjualan 150.000 dan peralatan 50.000 untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan dan mengurangi harga pokok penjualan serta peralatan masing-masing sebesar biaya dan laba kotor. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 10.000 untuk mengeliminasi penyusutan atas laba kotor perusahaan dari penjualan 50.000 plus 5 tahun. Pengakuan atas sisa laba yang belum direalisasi sebesar 40.000 akan terjadi pada saat Service Valley menyusutkan komputer tersebut selama 4 tahun umur manfaatnya dengan asumsi bahwa Premier menyesuaikan akun investasinya dalam Service Valley untuk laba belum direalisasi atas penjualan tersebut. Menurut metode ekuitas ayat jurnal kertas kerja untuk tahun kedua adalah sebagai berikut.
investasi dalam servis Valley sebesar 40.000, akumulasi penyusutan peralatan 28.000 pada peralatannya sebesar 50.000 dan beban penyusutan sebesar 10.000. Untuk mengurangi peralatan ke dasar biaya bagi entitas konsolidasi, untuk mengeliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan dari beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, dan untuk menetapkan resiprositas antara saldo awal periode ekuitas dan investasi. Ayat jurnal kertas kerja untuk 3 tahun umur manfaat komputer yang tersisa tersebut akan mencakup pos-pos debit dan kredit yang sama, tetapi debit akumulasi penyusutan akan meningkat sebesar 10.000 pada setiap tahun berikutnya hingga maksimum 50.000, dan pendekatan investasi dalam servis Valley akan menurun sebesar 10.000 pada setiap tahun berikutnya karena laba kotor telah direalisasi. Jumlah yang dikredit akan sama setiap tahunnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.